Tapi mundur juga kan? Siapa Bang? Tapi hari ini saya itu ada di posisi di mana kita harus profesional dengan kerja Hmm, kita sendiri Bang. iya, iya, iya. Kita sudah ajak, ini ada ruang untuk berbuat. Berbuat ya. Ketika ini belum sampai, ada yang lain yang lebih maksimal ya kita terbuka aja. Karena Hmm. dasar membuat partai PSI itu kan partai terbuka, progresif adalah kita. Kerabat Andalas TV, jumpa lagi bersama saya, Rudi Antono dalam program Andalas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama saya seorang politisi muda, pengusaha juga, dan sering warawiri ya di media ya. Amin. Amin Berkat Bang ya. Rudi. Berkat Bang Rudi. Yang dia adalah Hari Prima. Ya. Hari Prima nah? Hari Prima Bang. Hari Prima FC MPD. ya. Politisi yang pembelajar berarti ya. Harus belajar Bang. Harus belajar. Belajar itu berhenti ketika mati. Oke, mantap. Kalau tidak belajar berarti orangnya sudah sombong. Sombong, betul. Betul. Makanya Hari terus belajar ya. Iya, siap. Semoga besok ini dokter. Amin. 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 Hari, Iya Bang, siap. abang kan termasuk orang yang memperhatikan Hari lah kan. Mensupport, lebih tepatnya mensupport. Mensupport ya. Ya. Sebagai politisi muda dan abang dengar Hari kemarin menarik diri di politik ya, khususnya sebagai sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Ya, Provinsi Sumatera Barat. benar. Nah, ada apa? Ada apa? Ini pertanyaan yang kemudian ketika orang tahu itu Bang, Iya. pasti bertanya ini mengapa, ada apa? Iya. Ini posisi yang strategis dalam dalam partai itu namanya dapur kok. Orang dapur keluar dari apa? Dari partai yang dia bikin sendiri. Kan? Iya. Apalagi mungkin abang juga tahu dan abang juga sama-sama sudah membantu membesarkan dulu membangun PSI itu dari nol Bang. Iya. Meyakinkan person to person supaya masuk ke PSI, meyakinkan bahwa saya ini partai anak muda, tapi kok kemudian setelah pemilu 2019 menarik diri dari partai. Padahal meyakinkan banyak orang ya. Gitu. Nah, sampai ke daerah-daerah kabupaten kota kan. Betul, betul. Sebetulnya begini Bang, terkait menarik diri itu sebetulnya secara struktural tentu kita punya tanggung jawab. Iya. Sebelum masuk partai pun tentu kita punya tujuan. Apa tujuan kita masuk partai kan gitu. Tapi ibaratnya sekarang ketika berjalan itu kita sudah sampai. Ketika sudah sampai ya kita berhenti dan menarik diri. Kira-kira logika seperti itu. Kalau menurut abang belum sampai itu. Oh belum sampai. Belum sampai itu. Cuma masalahnya yang abang pikirkan, ini Hari mundur apa dari ketua menjadi sekretaris kembali atau kenapa ini gitu kan? Karena Bang kalau di PSI kan beda dengan yang lain Bang. Kalau di PSI itu dibentuk awal itu sebetulnya sekretaris. Ya. Sekretaris. Jadi saya sebagai sekretaris kemudian mencari sekretaris di 19 kabupaten kota. Kemudian sekretaris itu mencari wakil sekretaris. Oh, sekretaris dulu ya? Iya, mencari wakil sekretaris. Nah, setelah itu terbentuk di 19 kota kabupaten, baru nanti pada akhirnya kita mencari ketua yang pas gitu Bang. Karena sebagai partai baru, fungsi sekretaris ini sebetulnya lebih penting Bang. Karena fungsinya fungsi administrasi. Selain itu memang orang yang betul-betul punya jaringan, mau bekerja, mau siang malam untuk mengerjakan seluruh proses yang ditentukan oleh KPU. Terutama untuk supaya lolos verifikasi. Karena tugas awal partai itu adalah lolos verifikasi loh Bang.
Iya. Ya, ibarat berjalan tadi, alhamdulillah PSI menjadi satu-satunya Bang partai baru yang lolos verifikasi Kemenkumham, Iya. lolos verifikasi KPU, dan juga di Sumatera Barat PSI menjadi partai yang 100% waktu itu menyerahkan bacalek. Ya, alhamdulillah. Kalau perspektifnya adalah lulus verifikasi dan Ya. lewat pemilu, ya sudah selesai. Sudah sampai di sampai. Ya, Tapi betul. sebagai politisi ya, belum sampai. Ya, betul. Karena tujuannya itu legislatif, ya, eksekutif, gitu kan. Sebetulnya menurut saya itu Bang, seorang politisi itu tujuannya itu tidak hanya duduk sebagai legislatif, tapi lebih kepada memberi manfaat untuk diri dia, untuk di sekeliling dia, dan untuk masyarakat secara umum, gitu Bang. Ya. Dan tentu kita harus mengukur diri juga. Kita harus punya tahapan-tahapan. Target awal itu seperti apa? Contoh, tanpa pun kita duduk di legislatif, sebetulnya kita sudah bisa melahirkan tokoh-tokoh baru, anak-anak muda baru yang selama ini tidak dilirik oleh partai politik, tapi hari ini mereka muncul, mereka diperhitungkan. Sebut saja dulu ada Febri Wahyuni Sabran, gitu. Dia dulu itu di PSI, ya kan? PSI, ya. Enggak, ya anak muda yang baru, nggak dilirik apapun. Ternyata ketika kemarin dia menyatakan istirahat sebentar, gitu kan? Tahu-tahu tidak begitu lama dia sudah main aja di DPP Bang, udah sama Pak Zulkifli Hasan kayak gitulah. Artinya dan juga ada caleg kita, ada Rani, caleg DPR RI. Sekarang meskipun tidak lolos di partai jadi legislatif, tapi dia sekarang menjadi pramugari. Tapi dia juga bisa berbuat kepada masyarakat, gitu. Dia juga membantu masyarakat. Begitupun dengan saya sendiri, meskipun melalui kendaraan politik atau kapal politik ini belum bisa duduk di legislatif, tapi setidaknya kita sudah berusaha memberikan yang terbaik buat diri kita, buat di sekeliling kita, buat orang-orang yang kira-kira yakin dengan nilai-nilai perjuangan kita. Dan hari ini sebetulnya masih banyak juga teman-teman kita yang masih aktif di partai yang sudah kita buat, kita dirikan, gitu Bang. Selain sudah sampai tadi ya alasannya. Ya. Apalagi alasan pertimbangannya? Pertimbangan dasar lah. Ya, yang kedua sebetulnya kita sekarang kan Bang, fokus ke dunia usaha. Meskipun banyak orang mengatakan antara politik dan usaha itu balance. Ketika balance kita akan sukses, gitu kan. Tapi hari ini saya itu ada di posisi di mana kita harus profesional dengan kerja kita sendiri Bang. Kebetulan pasca Pileg 2019 nggak lolos, kemudian sudah ada nahkoda baru di PSI. Saya diminta menjadi kepala cabang toko ladang mitra kementerian, yaitu berupa marketplace Bang. Ketika kita kerja di ranah profesional, tentu kita juga harus memperlihatkan profesionalitas kerja kita, tanpa meninggalkan kawan-kawan yang selama ini kita sudah ajak masuk ke politik, gitu Bang. Iya. Tapi mundur juga kan? Siapa Bang? Teman-teman yang diajak itu. Kalau yang mundur ada. Karena memang politik itu kan pilihan, apalagi yang kita rekrut itu kan anak-anak muda. Ada yang pada awalnya ingin menjadi caleg, ya kan? Tapi ketika nggak lolos, tahu-tahu dia tes dosen, lolos. Seperti Usna, dia jadi dosen sekarang di Kepri. Nah, alhamdulillah, gitu Bang. Artinya bagi anak muda, kita sudah ajak, ini ada ruang untuk berbuat. Ketika ini belum sampai, ada yang lain yang lebih maksimal, ya kita terbuka aja. Karena dasar membuat partai PSI itu kan partai terbuka, progresif adalah kita, kan itu dulu kan. Iya. Jadi terbuka itu tidak hanya ketika kita sudah ada di dalam, di luar pun kita harus
terbuka juga. Berarti gitu. sekarang Ari harus buka-bukaan ini. Betul. Karena itu kalau cerita ini jujur Bang, kita di acara Bang Rudi inilah kita baru buka, karena selama ini saya tidak pernah mempublis bahwasanya saya sudah keluar di PSI, meskipun secara tertulis itu saya sudah sampaikan ke DPP dari pasca pileg, itu saya sudah sampaikan ke DPP, kemudian ke DPW, ke DPD, dan juga ke KPU kita juga sudah sampaikan. Tapi meskipun demikian, saya prinsipnya Bang, PSI ini kan ibarat rumah kita sudah bikin. Dan juga saya tidak ingin juga rumah yang sudah kita bikin, kita biarkan begitu saja, tidak ingin begitu. Karena ketika dipublis nanti pasti akan bertanya, ini ada apa, mengapa, apakah ini karena konflik, atau jangan hari ini keluar dari PSI gara-gara jadi ketua turun sekretaris, tidak. Itu sih. Karena saya termasuk orang yang komplain ya. Iya, betul. Ke senior waktu itu. Abang ngapain ini? Iya, betul. Nah, jadi setelah jelaskan, iyalah. Iya. Kita nggak di partai kok. Itu Bang Rudi. Oke, mantap. Ari, ketika mundur siapa yang pertama Ari itu? Yang pertama saya hubungi itu orang tua sebetulnya Bang. Karena sebelum saya masuk PSI itu ya restu orang tua. Dulu kan juga sekretaris awalnya Bang. Dulu ketuanya kan Bang Henry Arnis. Ketika Bang Henry Arnis keluar, itu mulai penjajakan. Ini siapa yang mau dijadikan ketua? Karena ini wali kota Bang, tentu penggantinya nggak bisa sembarang orang kan gitu. Ketika pada akhirnya ditawarkan ke kita, saya memang sempat berpikir panjang. Karena selama ini kata orang, politik itu uang. Apalagi kalau sudah ada ketua itu Bang, mau nggak mau duduk makan sama orang, nggak mungkin orang yang bayarkan. Politik ada logistik. Logistik. Kau duduk sama orang, kita ketua, nggak mungkin yang bayar bendahara atau sekretaris, pasti ketua. Bang, ada semacam perenungan panjang lebih kurang 1 bulan. Yang pertama ditanya itu ke orang tua. Ini ada tawaran ini. Kalau orang tua kan sederhana Bang, kita orang kampung ini. Ketika kuliah di Padang, kami kelas hari kuliah di Padang, itu artinya Ari sudah bisa menentukan arah kehidupannya itu arah kemana. Jadi dikembalikan kepada diri sendiri. Ya, ketika memang menurut Ari ini sesuatu yang baik, ya orang tua siap mendoakan, siap mensupport. Kalau di partai? Kalau di partai saya siapa yang dihubungi pertama ya suhu saya Bang Yusmeri Yusuf. Karena Bang di awal masuk itu memang tawaran beliau juga. Nah ini bagaimana ini Ri, ada seperti ini. Jadi ya bercerita panjang lah. Bagaimana setelah ini mau kemana, apa arahannya ke depan, tujuannya gitu kan. Ya setelah istikharah menanya orang-orang terdekat dan juga berkonsultasi Bang. Respon suhu gimana? Respon suhu? Sebetulnya seluruhnya terkejut Bang. Termasuk DPP sendiri terkejut sebetulnya. Gitu. Karena 2 hari sebelum itu saya habis dari DPP mengambil rekomendasi untuk calon bupati. Gitu. Iya. Berarti mundurnya masih waktu pilkada berarti ya? Sebelum pilkada. Sebelum pilkada. Sebelum itu sudah ada apa? Tapi suratnya dimasukkan jauh sebelum rekomendasi. Jadi kita tetap komunikasi ke DPP sebetulnya. Silaturahmi tetap. Tapi pada akhirnya ketika surat itu keluar menyatakan mundur, DPP ada apa? Kok mundur? Kenapa? Pastilah terkejut. Kok nggak dipikirkan lagi? Ini kita mau bergerak, kerja kita masih panjang. Ada tantangan-tantangan buat 2024. Apalagi ketua yang baru nanti bisalah berkolaborasi gitu kan? Tapi memang ketika udah minta restu orang tua, minta restu orang terdekat, ya mau nggak mau istikharah gitu Bang. Ya inilah pilihan hidup. Pilihan hidup ya. Meskipun Bang Rudi belum tahu sebetulnya waktu itu. Karena kan Bang Rudi termasuk orang yang juga mensupport saya secara pribadi dalam setiap kegiatan di politik lah.
Iya, iya. Nah, Tapi setelah ketuanya baru saya nggak lihat-lihat itu lagi. mungkin perlu saya juga untuk mengkomunikasikan boleh nggak? Iya. Nah, itu Bang Rudi. Oke, kalau Bang Jeki dikasih tahu juga ya. Bang JG pasti dikasih Iya. tahu karena Bang JG itu kan suhu politik saya itu Bang. Hmm. Artinya ya selain orang tua ya dialah yang juga support gitu kan. Kalau nggak support nggak mungkin juga seperti sekarang Bang. Iya. Udah sedikit banyak udah kenal dengan Bang Rudi, udah kenal dengan senior kawan-kawan di media gitu kan. Ari, ini Ya, kan Ari mundur nih. Ya, Ari kan tokoh muda Muhammadiyah lah. ya. Pasti gerbongnya ada juga di PSI. Ya. Apakah semuanya mundur? Kalau semuanya saya kira tidak juga Bang. Hmm. Karena Bang dari awal saya sampaikan, ini saya mundur bukan karena ada segala sesuatu dan lain hal. Murni saya mundur ini karena pilihan bahwasanya ada tantangan baru yang harus saya selesaikan yang menuntut saya harus profesional dalam hal itu. Tapi memang pada akhirnya ada juga dari kawan-kawan yang menyatakan mundur. Ketika saya tanya mengapa mundur, alasannya sama. Saya juga ingin profesional seperti ketua katanya kan. Ada tantangan baru yang harus saya selesaikan. Ada yang menjawab begitu juga. Nah, rata-rata ya alasan orang mundur itu memang seperti itu juga, Ari. Oh gitu. Makanya Bang tanya ini. Iya betul. Tapi memang ini murni apa Bang? Murni tuntutan ketika pekerjaan itu kita harus profesional itu Bang. Soalnya kalau larangan tidak bisa juga, tidak ada juga larangan. Tapi saya mungkin Bang dalam sebuah pekerjaan tidak bisa tidak totalitas. Ketika sudah ada tanggung jawab itu nggak bisa mendelegasikan sepenuhnya kepada orang lain. Nggak bisa kayak gitu. Nanti kita posisi di sini kepala cabang, di sini sekretaris partai. Ketika sekretaris partai mungkin punya tugas yang sangat penting di tahun 2001-2022, tahu-tahu ada proyek yang harus kita kerjakan dalam waktu yang sama. Jangan nanti kita zalim terhadap diri kita sendiri, Bang. Itu nggak boleh. Berbisnislah dulu. Jadi pengusaha dulu kan. Ya. Karena kata Abraham Maslow kan, teori hierarchy of need itu ya. Memang pada akhirnya ketika bisnis sudah sukses, ujungnya pasti kembali ke aktualisasi diri. Gitu. Iya. Orang akan kembali mencari jati dirinya kan. Aktualisasi Dan eksistensinya harus ditampakkan ke publik lagi. Ke publik. Ari. Iya Bang. Ini kan PSI baru ya, baru. Dan sudah hari lalui lah gitu kan, dengan susah payah gitu kan. Setelah ini, bukan setelah ini, sudah jalan ya? Sudah jalan. Sudah jalan. Saat ini kan menggeluti bisnis. Gitu. Apakah Hari akan tetap ke bisnis atau nanti kembali ke politik? Nanti kan ada partai baru tuh. Partai Umat kan? Memang banyak Bang yang berpikiran ketika saya menarik diri di PSI, jangan-jangan Hari udah punya tawaran lain. Memang pasca banyak senior yang tahu saya mundur itu Bang, banyak yang nelpon. Ya udah merapat aja ke partai ini, partai A, partai B, partai C. Ada beberapa senior yang menyampaikan seperti itu. Tapi kita kembali kepada niat Bang. Niat mundur itu untuk apa? Kalau mundur itu untuk usaha ya kita harus fokus di usaha supaya nanti apa yang kita niatkan itu yang kita dapatkan. Karena ya kita anak IAIN, innama a'malu binniat kan gitu. Kalau niat mundur nanti pindah ke partai lain, jangan-jangan nanti pindah partai lain nggak tercapai juga apa yang kita inginkan, kan nggak bisa juga begitu. Tidak sesuai ekspektasi juga ya. Jadi mending sekarang kita fokus usaha sampai pada saatnya nanti ketika hati nurani itu menyampaikan ya kembali lagi ke kancah politik ya kita udah pernah di sana Bang. Jadi sudah terampil juga nanti kan? Ya artinya setidaknya kita sudah tetap bangun komunikasi bersama senior-senior, ketua-ketua partai gitu Bang. Setelah mundur ada main ke kantor PSI?
belum ada karena memang kantornya sekarang lebih kepada sifatnya apa Bang? Daring online. Ini Daring Partai online, Anak ya. Muda nih Bang. Partai Anak Muda, ya. Ya. Kopdarnya Kopdar dan dikurangi mungkin, ya. ya Kopdar dikurangi. Mungkin Nah. kalau nanti sudah apa ya, kita akan tetap main kok Bang. Main ke partai PSI, Nasdem, banyaklah senior-senior kita di partai kan. Iya. Apalagi ke partai, ke rumah yang sudah kita buat kan nggak terlalu betul kita, nggak terlalu canggung lah. Terlalu canggung. Mana tahu canggung kan? Karena kenapa Bang bilang tadi, jangan kan pas pasukan ya, gerbong lah gitu kan. Hari ini mundur semua kan, karena feel-nya nggak dapat sama ketua yang baru misalnya, atau sama pengurus yang baru, feel-nya nggak dapat gitu kan, sehingga yang lain mundur. Makanya Bang sampaikan seperti sebelum berhenti Bang, saya nggak mau juga mengerjakan sesuatu pekerjaan itu ada PR. Kita sambungkan dulu rasa ini. Setelah tersambung rasanya kita baru keluar. Persoalannya nanti mereka keluar lagi, itu bukan di kita lagi kan, yang itu. Oke lah, Ari. Sebagai anak muda, Bang. Ini kan anak muda banyak yang terjun ke politik. Betul. Dan mungkin masanya juga. Apa pendapat Ari? Tapi sebelum itu kita jeda sejenak. Oke, kerabat Andalas TV, kita jeda sejenak.